Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sharrumkin. Sargon Sharrumkin adalah salah satu pemimpin ulung yang menaklukkan Mesopotamia. Dengan segenap strategi dan perjuangannya, ia mendirikan Kekaisaran Akkadia, kekaisaran yang pertama berdiri di Mesopotamia. Meskipun perjalanan hidupnya tidak lepas dari kontroversi, tapi ia memberi peninggalan penting di bidang pemerintahan kekaisaran. Sistem birokrasi Kekaisaran Akkadia disebut sebagai contoh bagi kekaisaran yang dibangun generasi setelahnya. Terlahir tahun 2334 sebelum Masehi, tidak dapat dipastikan dari bangsa mana ia berasal. Sargon saat masih bayi ditemukan mengambang di sungai oleh seseorang dari bangsa Semit. Karena itulah ia juga dianggap sebagai seorang Semit. Hidup antara tahun 2334-2279 sebelum Masehi tanpa diketahui siapa orang tua kandungnya. Nama Sargon diberikan pada dirinya ketika sudah dewasa. Sargon sendiri merupakan bentuk asli dari Sharrumkin yang artinya adalah raja yang sah. Sejak ditemukan di sungai, ia diangkat menjadi anak dari orang tua yang bekerja di Istana Kis yang berada kawasan Mesopotamia. Ia pun dididik untuk jadi seorang juru kebun kerajaan. Saat sudah dewasa, ia diberi pekerjaan sebagai pengantar minuman Urzababa, Raja Kis saat itu. Pekerjaannya itu yang membuatnya dekat dengan raja. Tidak hanya berhak atas makanan atau minuman raja, tapi juga mengatur orang-orang yang menghadap raja. Ketika masih mengabdi di kerajaan Kis, ada sebuah serangan dari Lugal-za-Gizi, dari kerajaan Umma yang juga berada di Mesopotamia. Tujuannya adalah untuk menguasai wilayah kerajaan Kis. Kondisi menjadi rumit, Urzababa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia pun mencurigai Sargon dan berpikir ia berpihak pada musuh. Sempat terjadi sebuah usaha berdamai, tapi Lugal-za-Gizi tetap menyerang Kis. Urzababa pergi dan Sargon hilang. Merasa menang, Lugal-za-Gizi merayakan pesta kemenangan di Kis. Sementara itu Sargon sembunyi-sembunyi mempersiapkan pasukan untuk menguasai kerajaannya Lugal-za-Gizi. Pasukan Sargon sebelumnya adalah pasukan milik Urzababa yang diseleksinya dengan hati-hati. Sargon dan pasukannya tidak bisa terkalahkan, bahkan ia menyergap Raja Lugal-za-Gizi di medan peperangan dan kemudian memasang rantai di leher raja. Ia dengan cepat merebut tahta sebagai Raja Kis, kemudian melakukan ekspansi ke selatan dan menaklukkan wilayah Ur. Ia pun menghancurkan wilayah Umma dan menyapu bersih segala bentuk perlawanan bangsa Sumeria. Berhasil memimpin pasukan yang menaklukkan Mesopotamia dalam sekali perjalanan. Perjalanannya tersebut sempat berhenti sejenak di Teluk Parsi, tempatnya membasuh senjata di laut. Bala tentara yang dibentuknya lebih kuat dibanding seluruh raja dari bangsa Sumeria. Sebagai penguasa baru, ia membentuk birokrasi yang efisien. Ia menempatkan orang-orang yang menjadi kepercayaannya di masing-masing kota wilayah Mesopotamia untuk memerintah dengan atas namanya. Sambil terus memperluas daerah kekuasaan, ia pun berusaha menyerang bangsa Elam yang ada di barat serta barat daya Iran sekarang. Di wilayah barat, ia pun menaklukkan Suriah dan Anatolia. Untuk mengatur pemerintahan di kota-kota yang menyebar, ia dirikan Akkadia, sebuah ibu kota baru. Bukan hanya menjadi seorang penakluk, ia pun cerdik mengatur pemerintahan sekaligus mempertahankan kekuasaan. Ia tidak lupa untuk menarik simpati dari rakyat kota-kota yang telah ia taklukkan. Caranya adalah dengan memberi perhatian ke urusan keagamaan. Lebih maju dari kekaisaran lain sebelumnya, ia menetapkan ukuran dan standar di daerah kekuasaan yang dipimpinnya. Diciptakan juga sistem pajak seperti di Mesir, yang dijalankan pegawai kerajaan untuk mengelola keuangan. Pemerintahannya dapat mengendalikan wilayah hutan cedar Lebanon dan juga tambang perak Anatolia yang merupakan aset berharga dalam perdagangan. Selain memajukan perdagangan, ia juga membentuk sistem masyarakat untuk melindungi yang lemah. Kekaisaran bentukannya bertahan 1,5 abad. Terlepas dari kontroversinya, Sargon dan Akkadia menjadi contoh sistem kekaisaran yang dibangun setelahnya. Menurut catatan sejarah Babylon kuno, pertempuran besar yang terjadi kemudian memaksanya bersembunyi di parit karena posisi terdesak. Itulah yang kemudian jadi akhir riwayat hidupnya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.